Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia secara fitrah memiliki kecenderungan mencintai harta benda. Semua manusia memiliki fitrah ini. Tidak ada manusia yang tidak mencintai hartanya. Saking cintanya terhadap harta yang ia miliki, maka ia akan terasa berat untuk diajak berbagi, berinfak dan berderma kepada kerabat, tetangga dan duafa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat tegas dalam pesannya. Surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sedikit pun sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah anjuran dari Allah kepada para hambanya untuk berinfak dan berbagi dalam kebaikan untuk meraih surganya Allah dengan menginfakkan apa yang kita cintai, harta yang paling berharga dan yang paling disenangi. Dalam tafsir lain, al-birra itu bermakna surga. Artinya, kamu tidak akan pernah memperoleh surganya Allah sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang mengajak seseorang untuk berbagi kebaikan di jalan Allah itu akan terasa berat. Apalagi harus berbagi dengan harta yang paling disayanginya, pasti akan terasa lebih berat. Padahal berbagi kebaikan itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa harta benda. Berbagilah yang kita bisa dan semampu kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sudah bernilaikan sedekah. Wa'murka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Itu juga menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, sudah sedekah. Menyuruh orang untuk meninggalkan kemunkaran, itu juga sudah bernilaikan sedekah. Berbagi kebaikan yang kita bisa sudah pasti bernilaikan sedekah. Terutama mensupport segala bentuk kebaikan, itu juga sudah bernilaikan sedekah. Terkadang ada seseorang kita jumpai bersedekah imateri yang tidak berbentuk materi saja sudah terasa berat, apalagi dia harus berbentuk materi. Karena di bulan yang sangat mulia ini, segala nilai kebaikan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Berbagilah semampu yang kita bisa, walaupun hanya sebatas mensupport kebaikan itu. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan sebagai ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Bahkan Rasulullah sangat dermawan saat bulan Ramadan tiba, dan Rasulullah pun tidak pernah berkata tidak saat diminta oleh siapapun. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah ialah orang yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan di bulan Ramadan saat bertemu dengan malaikat Jibril. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kisahnya sahabat Rasulullah yang menyedekahkan harta yang paling dicintainya, harta yang paling disukainya, ialah Abu Talhah dari kaum Ansar, termasuk orang yang paling terkaya. Berkat keimanannya, maka dengan ikhlas dirinya menyedekahkan kebun kurma miliknya, merupakan salah satu kebun kurma terbesar yang ia miliki di Madinah, bernama kebun Birhah atau Bairuhah. Letaknya berdekatan dengan Masjid Nabawi
dan airnya sangat manis serta mengalir deras. Nabi SAW sering duduk di kebun ini dan minum airnya. Ketika ayat ini turun, lan tanalur birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha segera menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai kebunku ini, dan Allah memerintahkan untuk mengorbankan harta yang paling aku cintai ini fisabilillah. Apapun yang menurut engkau baik untuk digunakan, maka gunakanlah." Rasulullah SAW. Sahabat Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menampakkan rasa gembira yang luar biasa. Beliau bersabda, "Bagus, itulah harta yang sangat baik dan sangat bernilai yang mendatangkan keuntungan. Menurutku, bagikanlah harta ini kepada kerabatmu yang memerlukannya." Dia mengatakan, "Aku lakukan wahai Rasulullah." Kemudian Abu Talha membagikannya pada kaum kerabatnya dan anak pamannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, satu ketika Abu Talha sedang sholat di kebunnya. Tiba-tiba seekor burung terbang di antara pepohonan. Burung itu terbang ke sana kemari, lalu masuk ke dalam rimbunan daun yang lebat, dan ia tidak dapat keluar dari rimbunan itu. Melihat kejadian itu, Abu Talha terarah kepada tingkah laku burung itu, sehingga ia lupa jumlah rakaat sholat yang sedang dilakukannya. Ia sadar bahwa musibah yang telah menimpanya disebabkan kebunnya, sehingga ia terlupa dalam sholatnya. Setelah itu ia langsung menjumpai Rasulullah SAW dan menyampaikan semua kejadian itu. Ia berkata, "Ya Rasulullah, kebunku ini telah membuatku lalai dari sholat. Oleh sebab itu, aku sedekahkan kebun ini fisabilillah. Gunakan sekehendakmu." Demikianlah semangat Abu Talha karena sholatnya sangat berharga baginya. Sehingga dengan mudahnya Abu Talha menginfakkan kebun tersebut di jalan Allah. Sahabat Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini jangan sampai terlewatkan begitu saja berlalu dengan sia-sia. Terkadang kita sibuk dengan pekerjaan dunia kita, sambil berdagang, berkebun, berjualan, dan beraktivitas lainnya, sehingga kewajiban kita kepada Allah lalai dan lupa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak lalai terhadap perintah-perintahnya. Semangat berjuang dan berjihad di bulan suci ini yang penuh dengan berkah, agar kita dijadikan Allah menjadi manusia yang lebih baik. Dan jangan lupa berbagi dan berdermalah kepada yang membutuhkan, semampu dan sebisa kita. Karena jika kita bisa membahagiakan dan memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan membahagiakan dan pastinya akan meringankan segala kesulitan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.